Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke pengertian peluang kejadian. Nah, apa itu peluang? Nah, jadi peluang itu adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Jadi, peluang itu untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Kenapa kita butuh peluang? Nah, karena kita tahu di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah setiap makhluk hidup pasti akan mati. Nah, jadi di dunia ini tidak ada yang pasti ya. Yang pasti ya kita akan mati semuanya. Nah, sekarang itu yang pasti. Sekarang contoh kejadian yang mustahil terjadi. Misalnya apa? Kalau yang mustahil terjadi berarti misal ikan lumba-lumba hidup di darat. Nah, itu kan mustahil terjadi. Nah, kalau contoh kejadian yang tidak pasti. Nah, kalau yang tidak pasti seperti peluang ini. Yang tidak pasti misal ramalan cuaca. Nah, misal diprediksikan pada hari ini hujan peluangnya 80%. Nah, berarti kita harus sedia payung sebelum hujan ya. Jadi intinya itu peluang mengukur seberapa mungkin kejadian itu terjadi gitu. Coba kita perhatikan. Nah, untuk simbol peluang sendiri adalah P ya. Ini dibaca peluang kejadian A itu NA per NS. NA itu apa? Ya, jadi ini adalah banyaknya kejadian itu dibagi banyaknya semestanya. Untuk lebih mudah kita langsung aja ke singkatnya aja ya. Jadi kalau peluang itu intinya kejadian per semesta gitu. Nah, peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Kalau peluangnya 0 berarti kejadian itu mustahil terjadi ya. Jadi tidak akan pernah terjadi. Kalau peluangnya 1 berarti kejadian itu pasti terjadi seperti itu. Nah, jadi untuk peluang sendiri nilainya berkisar 0 sampai 1. Jadi tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang dari 0. Jadi pecahan biasanya seperti itu. Oke, untuk lebih mudahnya kita ke contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang A. Muncul mata dadu 5, B. Muncul mata dadu genap, dan C. Muncul mata dadu prima. Nah, di sini poinnya adalah sebuah dadu. Kalau sebuah dadu berarti ruang sampelnya kita lambangkan dengan S ya, atau semesta gitu. Lebih enaknya ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Di dadu itu ada titik 1, ada yang titiknya 2 dan seterusnya. Ada 6, berarti semestanya 6. Nah, untuk poin A di sini muncul mata dadu 5. Berarti untuk semestanya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muncul mata dadu 5. Berarti banyaknya kejadian cuma muncul mata dadu 5. Berarti ada berapa? Ada 1. Berarti peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya semesta. Di sini banyaknya kejadian ada 1 dibagi semestanya ada 6. Berarti 1 per 6. Untuk yang poin B, muncul mata dadu genap. Masih sama, berarti ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya semesta ada 6. Muncul mata dadu genap. Sekarang yang genap yang mana aja? Oke, 2, 4, dan 6. Berarti banyaknya kejadian ada 3. Jadi peluangnya adalah banyaknya kejadian 3 per banyaknya semesta, semuanya ada ya 6. Berarti 3 per 6. 3 per 6 kalau disederhanakan jadi 1 per 2. Nah, gitu. Terakhir nomor 1C, muncul mata dadu prima, masih sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Sekarang mata dadu prima. Bilangan prima itu yang mana aja? Bilangan prima 2, 3, dan 5. Nah, berarti peluangnya adalah banyaknya kejadian ada 1, 2, 3, berarti 3 per banyaknya semesta ada 6. 3 per 6 disederhanakan jadi 1 per 2. Nah, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Nah, sekarang beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi dadu, sekarang sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga, seorang ibu ingin memiliki 3 anak. Ya, jadi seorang ibu itu ingin memiliki 3 anak. Tentukan peluang ibu tersebut memiliki A, ketiga anak laki-laki, dan B, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah, jadi kalau untuk seorang anak itu kan ada laki-laki dan perempuan. Ada 2 poin ya, ada laki-laki dan perempuan. Berarti kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Sama halnya dengan koin. Koin itu ada angka dan gambar. Kita juga bisa menggunakan segitiga Pascal. Nah, segini kita kejadiannya adalah anak laki-laki dan perempuan. Oke, kita akan membuat segitiga Pascal. Oke. Segitiga Pascalnya berarti langkah awal di sini ada 1. Berarti sini 1 1. Selanjutnya 1 1 ditambah 1 ini berarti 2. Jadi tengah-tengahnya 2 tapi ke bawah ya. 1 tambah 1 2, sini 1 lagi. Terus sini 1 lagi. 1 tambah 2 berarti 3. 2 tambah 1 3, sini 1 lagi. Karena yang diminta 3 anak berarti kita sudah sampai di sini saja gitu ya. Oke, sekarang untuk 1 yang depan sendiri ini, kita misalkan kemungkinan muncul ketiga anaknya adalah laki-laki. Terus ketika 3L berarti selanjutnya adalah turun 1L-nya, berarti jadi 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. L-nya turun lagi, berarti jadi 1 kemungkinan bisa juga 1 laki-laki dan 2 perempuan. Lanjut, L-nya turun dari 1 laki-laki berarti jadi 0 laki-laki, berarti semua anaknya adalah perempuan. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya ini di poin A yang diminta adalah ketiga anaknya laki-laki. Ketiga anak laki-laki. Berarti yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah yang 3L, ketiga anak laki-laki, berarti yang ini. Nah, bacanya gimana ini? Bacanya adalah ketiga anak laki-laki, berarti kejadiannya ada 1 ini ya. Jadi peluangnya adalah ketiga anak laki-laki, berarti kejadiannya adalah 1 per semesta. Semesta itu kita hitung, ini semua ditambahkan 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 1 8. Jadi peluang muncul ketiga anak laki-laki adalah 1/8-nya. Paham? Selanjutnya peluang muncul 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah, sekarang muncul 2 anak perempuan dan 1 laki-laki. Kalau 2 anak perempuan berarti 2P1L. Nah, kita cari yang 2P1L. Oh, berarti yang ini. Oke. 2P1L berarti kejadiannya ada berapa? Nah, kejadiannya itu ini ada 3. Berarti peluangnya adalah kejadiannya 3 per semesta masih sama. Semesta ini semua ditambahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berarti ada 8. 3/8. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang besok kalau ada soal pengen mempunyai 4 anak. Berarti gimana caranya? Caranya itu kan tadi yang terakhir ini udah 1 3 3 1 ya. 1 3 3 1. Ini kita tulis di sini lagi. Oke, berarti kita nambah lagi segitiga Pascalnya, berarti sini 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 yaitu 6. 3 tambah 1 4. Di sini terakhir 1. Oke. Sekarang kita masukkan di sini, berarti yang 1 sini berarti kemungkinan muncul karena 4 anak berarti 4 anak laki-laki. Turun L-nya
Kalau udah 4L berarti turun jadi 3 laki-laki 1 perempuan. Laki-laki turun lagi, berarti sini 2L, berarti kalau 4 anak berarti jadi 2P. 2 laki-laki turun lagi laki-lakinya, berarti jadi 1L. Jadi kalau 1 laki-laki, anak perempuannya ada 3 perempuan. 1L turun lagi, jadi kalau udah 1 berarti turun lagi menjadi 0, berarti sudah tidak punya anak laki-laki, berarti semuanya adalah perempuan, gitu ya. Caranya gitu. Nah, sekarang di sini kalian tidak harus 4L yang pertama itu. Kalian bisa juga menggunakan yang perempuan, yang penting kalian konsisten gitu ya. Bisa juga kalian tulis 4P. 4P dulu boleh. Berarti turun menjadi 3P 1L. Selanjutnya berarti ini 2P 2L. Selanjutnya 1P 3L. Terakhir berarti 4 laki-laki gitu. Jadi tidak apa-apa terbalik, yang penting harus konsisten. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Di sini ada soal, dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah, 8 kelereng kuning. Bila dilakukan pengambilan 5 kelereng sekaligus, tentukan peluang terambilnya 2 merah dan 3 kuning. Akan diambil 5. Nah, sekarang berarti di sini kan tadi ada 4 merah dan juga 8 kuning. Dari 4 merah ini akan diambil berapa merah ya? 2 merah. Dari 8 kuning akan diambil 3 kuning. Nah, karena ini akan mengambil 5 ya, jadi 2 merah 3 kuning terambilnya. Oke, berarti langkah awal kita nyari, boleh nyari kejadiannya dulu, boleh nyari semestanya dulu ya. Yang enak yang mana? Oke, bisa kita cari yang kejadiannya dulu aja, nggak apa-apa. Kita akan nyari kejadian, banyaknya kejadian. Oke, banyaknya kejadian berarti gimana? Ya, kombinasi, pakainya kombinasi ya. Kombinasi dari 4 akan terambil 2. Karena dan kuning berarti dikali. Kombinasi dari 8 akan diambil 3. Oke. Kombinasi 4 2. Berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 ya, 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali, sekarang yang 83, kombinasi 8 terambil 3 berarti 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 ya 5 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, kita hitung bersama-sama. Berarti untuk 4 faktorial berarti jadinya 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, gini aja. Dibagi yang bawah jadinya berarti 2 faktorial tetap. Karena ini ada yang di atas ada 2 faktorial ya. Dikali yang satunya dijabarkan 2 dikali 1. Selanjutnya dikali 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Udah sampai sini aja karena di bawah ada 5 ya. Dibagi 5 faktorial dikali yang ini jabarkan 3 kali 2 kali 1. Oke, maaf tulisan saya jelek ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Sekarang berarti kita bisa coret-coret. Nah, mana aja yang bisa dicoret? Oke, untuk yang 2 ini bisa dicoret dengan 2 faktorial. 4 sama 2 berarti ini sama ini jadi 2. Udah ya, udah habis yang sebelah sini. Kalau 1 itu kan udah nggak usah di ini ya. Oke, selanjutnya ini berarti 5 faktorial kita coret, ini 5 faktorial juga kita coret. Yang bisa kita coret lagi berarti ini 6 sama 3 bisa, berarti masih sisa 2. Ada lagi? Ada, berarti 8 sama 2, ini berarti masih sisa 4. Oke, berarti sama dengan, berarti tinggal 2 dikali 3 dikali yang sebelah sini ada 4 dikali 7 dikali 2. Nah, nggak usah dikalikan ya. Jadi ini nggak usah dikalikan, gini aja biar enak nanti biar enak nanti dalam mengerjakannya, bisa dicoret-coret gitu. Sampai sini aja. Oke, selanjutnya kita ini udah mencari kejadian. Nah, sekarang kita mencari banyaknya semesta.
Selanjutnya kita mencari semesta. Semesta itu adalah seluruhnya. Berarti tadi di dalam kotak ada berapa semuanya? Berarti 4 ditambah 8. 4 ditambah 8 12. Berarti semestanya adalah 12. Dari 12 akan terambil ya 5 ya, karena tadi kan mau diambil 5, berarti dari 12 diambil 5. Oke, kita hitung bersama-sama. Berarti 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 5 yaitu 7. Jadi 7 faktorial dikali 5 faktorial. Berarti sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Dah sampai sini aja. Dibagi 7 faktorial dikali yang 5-nya dijabarkan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya bisa kita coret-coret. Oke, kita mulai mencoret-coret. 7 faktorial berarti sama 7 faktorial. 7 sama 7. Ada yang bisa coret lagi? Oke. Berarti 10 sama 5. Berarti sini masih 2. 4 sama 12 berarti 3. Oke, ada lagi, ada 9 sama 3. Masih 3. Lagi 8 dan 2. Berarti sini masih 4. Oke. Berarti masih sisa berapa ini udah dicoret-coret? Berarti ada 3, 11, 2, 3 dan 4 ya. Oke, sekarang kita akan mencari peluang kejadiannya. Peluang tadi adalah kejadian dibagi semesta. Oke, kita naik ke atas karena ini sudah tidak muat. Tidak apa-apa, kita irit. Oke, peluang tadi adalah kejadian dibagi semesta. Kejadiannya di sini yang ini ya. 2 dikali 3 kali 4 kali 7 kali 2 dibagi semesta. Semestanya yang mana? Semestanya yang itu. 3 dikali 11 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan bisa kita coret-coret gitu ya. Jadi dihitung boleh, tapi nanti perhitungannya kan jadi susah karena kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Jadi harus kita ini ya. Kita coret-coret. 3 sama 3. Ada lagi? Oh, ada 2 sama 2. Ada lagi enggak ada. Oh, 4 ini. 4 sama 4. Ada lagi? Yang atas tinggal 7 sama 2, yang bawah tidak ada. Berarti peluangnya tinggal 7 kali 2 per 11 dikali 3. Berarti 7 kali 2 14 per 33. Nah, jadi peluang kejadiannya adalah 14 per 33. Seperti itu. Lanjut. Contoh soal yang keempat. 2 buah dadu dilambungkan sekali. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu 4 atau 9. Kalau contoh yang di awal tadi, dia cuma 1 dadu. Nah, sekarang permasalahannya adalah 2 dadu. Kalau ada 2 dadu gini, berarti kita akan ada beberapa cara. Nanti cara yang pertama adalah menggunakan tabel. Nah, kita jadi harus membuat tabel terlebih dahulu. Muncul mata dadu 4. Nah, sekarang muncul mata dadu 4 atau di sini atau. Nah, kalau ada kata-kata atau berarti dia nanti ditambah. Kita mencari yang 4 dulu. Oke. Berarti mencari peluang mata dadu 4. Yang jumlahnya 4. Nah, kita cari yang jumlahnya 4. Oke. 1, 3. Jumlahnya 4. 2, 2. Terakhir adalah 3, 1. Ada lagi yang jumlahnya 4? Nah, sudah tidak ada ya. Berarti untuk jumlah mata dadu 4, peluangnya adalah 3. Kan ada 3 ya. Kejadian per semesta. Kejadiannya ada 3 per semesta. Semesta untuk 2 dadu berarti ada berapa ini? Ini 6 ke sini 6. Ke bawah 6 berarti ada 36. Nah, ada kata-kata atau berarti ditambah. Kalau ada kata-kata atau ditambah. Kalau dan dikali. Sekarang kita cari yang jumlahnya 9.
Oke, kita cari yang jumlahnya 9. Oke, nah, ini ya. 3, 6, 9, 4, 5, 5, 4, 6 dan 3. Nah, berarti ini jumlahnya 9. Ada lagi yang jumlahnya 9? Ya, tidak ada. Berarti ada berapa ini kejadiannya? Oh, kejadiannya ada 4 per semestanya masih sama, berarti semesta semuanya adalah 36. Oke, kita tambahkan, samakan penyebutnya, ini udah sama berarti 36. Berarti sini 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 yaitu 7 per 36. Berarti peluangnya adalah 7 per 36. Gitu ya. Jadi kita harus membuat tabelnya dulu gitu. Atau pakai cara yang kedua, kita membuat gini. Jumlah untuk dua dadu kan minimal 2 ya. Berarti kita 2 maksimal adalah 1 tambah 1 2, maksimal adalah 6 tambah 6 12. Berarti kita membuat kayak gitu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, jadi kita membuat dari 2 sampai 12. Nah, langkah selanjutnya gimana? Ini adalah jumlahnya. Jadi ini untuk jumlah 2 dadu. Nah, sekarang untuk banyaknya. Berarti kalau banyaknya gimana? Banyaknya muncul jumlah 2, berarti kemungkinan ada 1 2 3 4 5 6. Kembali lagi ke 5 4 3 2 1. Nah, ini sebagai banyaknya. Bacanya gimana? Bacanya jumlah mata dadu 2 ada, jumlah mata dadu 2 ada 1. Oh, jumlah mata dadu 7 ada 6. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang diminta jumlah mata dadu 4. Jumlah mata dadu 4, oh ada ini, berarti 4 kan ini. Berarti ada berapa? Ya, ada 3. Berarti 3 per, kalau 2 dadu itu adalah 36. Gitu ya. Ini adalah peluangnya. Atau berarti ditambah mata dadu 9. Mata dadu 9 yang ini. Oh, berarti banyaknya ada berapa? Oh, ada 4. Berarti mata dadu 9 banyaknya ada 4. Berarti 4 per 36. Ditambahkan aja karena penyebutnya udah sama, berarti tinggal 3 ditambah 4 7 per 36. Nah, seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang nomor 5. Dari seperangkat kartu bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu warna merah. Nah, di sini kartu bridge itu adalah kartu remi gitu ya. Kalau bahasa ininya kartu remi. Yang ditanyakan ini peluang terambilnya merah. Nah, di sini kita tahu ya, kartu bridge itu ada warna merah dan hitam. Kita mulai dari as 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JKK ya. Ada warna merah dan hitam, ada 4 bentuk. Ada love, ada wajib, ada apa ini ya? Suruh, ada keriting ya, gitu. Kita harus tahu, oh yang merah itu yang wajib sama love. Yang hitam adalah suruh dan juga keriting. Yang di sini peluang terambilnya kartu warna merah. Semua ini semestanya ada berapa? Ada 52. Joker tidak dipakai. Berarti yang warna merah berarti separuhnya, berarti 26. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dikali 2 adalah 26. Berarti peluangnya adalah kejadian dibagi semesta. Kejadian warna merah ada 26. Dibagi semestanya ada 52. Berarti 26 per 52 disederhanakan jadi 1/2 setengah. Jadi peluangnya adalah setengah. Peluang terambil kartu warna merah. Lanjut untuk soal yang nomor 6. Nah, di sini suatu perusahaan membuat
barang dengan peluang barang rusak yaitu 0,05. Jadi untuk yang rusak peluangnya 0,05. Jika hasil produksi 1000 barang, berapa jumlah barang yang diproduksi diperkirakan akan rusak? Jadi ya udah, peluang rusak adalah mencari frekuensi harapan ya. Itu adalah peluang dikali banyaknya percobaan ya, banyaknya percobaan. Nah, peluangnya di sini berapa? Oh, di sini 0,05 dikali banyaknya percobaan ada 1000. Berarti frekuensi harapan jumlah barang yang diproduksi diperkirakan akan rusak adalah 0,05 dikali 1000. Berapa? 50 barang yang rusak. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan jumlah barang yang diproduksi diperkirakan tidak rusak, kalau ada kata-kata tidak, berarti ini kan yang diketahui rusak 0,05. Jadi ketika ini ditanyakan yang tidak rusak ya, yang tidak rusak, di sini udah ketahui rusaknya 0,05. Berarti yang tidak rusak peluangnya berapa? Yang tidak rusak peluangnya berarti 1 dikurangi 0,05, yaitu adalah 0,95. Berarti peluang yang tidak rusak adalah 0,95. Kan peluang seluruhnya adalah 1 gitu ya. Berarti 1 dikurangi 0,95 berarti tinggal dikali 1000. Berapa 0,9 kali 1000? Yaitu adalah 950. Gitu ya. Soal terakhir nomor 7. 4 keping uang logam dilempar bersama-sama sebanyak 128 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul 3 angka 1 gambar. Ini ke frekuensi harapan ya, muncul 3 angka 1 gambar. Kalau ada 4 keping, nah keping berarti kita menggunakan segitiga Pascal karena ini adalah logam koin. Oke, kita mencoba membuat segitiga Pascal. 1 1 1 1 tambah 1 yaitu 2. Sini 1 lagi. 1 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 3. 1 lagi. Terakhir karena ini yang diminta 4 keping berarti 1 tambah 3 yaitu 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4 1. Nah, seperti itu. Oke. Kita cari kemungkinan yang terjadi. Untuk 1 di sini berarti karena ini uang logam itu ada angka, ada gambar. Terserah mau angka dulu atau gambar dulu sama saja. Kita ke angka dulu aja. Jadi ini kemungkinan muncul 4 angka. Ya, ini kemungkinan muncul 3 angka berarti 1 gambar. Angkanya turun menjadi 2 angka berarti juga 2 gambar. Angka turun 1 lagi berarti 1 angka 3 gambar. Terakhir angka turun berarti 0 ya, berarti tinggal 4 gambar. Terserah mau angka dulu atau gambar dulu boleh, yang penting konsisten. Nah, sekarang kita fokus ke apa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan munculnya 3 angka 1 gambar, 3A 1G. Cari yang angkanya 3, gambarnya 1. Berarti yang ini. Ada berapa di sini? Ada 4 kejadiannya. Nah, mencari frekuensi harapan, yang langkah awal yang kita lakukan adalah mencari peluang. Jadi kejadiannya adalah 4. Per semesta semuanya ditambahkan 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Berarti ada berapa? 1 tambah 4 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 4 15, 15 tambah 1 yaitu 16. 4 per 16. Bisa disederhanakan dulu, 4 dibagi 4 per 16 berarti jadi 1 per 4. Gitu ya. Peluangnya 1/4. Berarti mencari frekuensi harapannya adalah peluang 1/4 dikali banyaknya percobaan. Ada berapa? 128. Coret. 128 dibagi 4 yaitu adalah 32. Nah, gitu. Jadi frekuensi harapan muncul 3 angka 1 gambar adalah 32. Nah,
Itu contoh soal untuk frekuensi harapan. Ya, ini tadi adalah contoh-contoh soal yang kita kerjakan, kita bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.